Pemirsa, data pribadi Presiden Joko Widodo di aplikasi Peduli Lindungi bocor dan tersebar di media sosial. Kebocoran data tersebut seolah menambah catatan buruk pemerintah dalam melindungi data warganya. Masyarakat dihebohkan dengan bocornya data di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi tersebut diduga telah dibobol dan disalahgunakan untuk membuat sertifikat vaksin palsu. Tidak hanya data masyarakat, data Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat juga tersebar. Bukan hanya Bapak Presiden saja, ya, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya tuh sudah jadi tersebar informasinya keluar. Ya. Kita menyadari itu, nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Kini publik pun mempertanyakan keamanan data pribadi mereka di aplikasi pelacak COVID-19 resmi milik pemerintah tersebut. Sementara itu, Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus pembobolan data dalam aplikasi Peduli Lindungi. Polisi menangkap 4 pelaku yang merupakan pegawai Kelurahan Kapuk Muara, pemasar sertifikat palsu, serta pembelinya. Hingga kini, total 93 sertifikat palsu telah dijual para tersangka dengan harga antara 300 sampai 500 ribu rupiah. Pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke pikir. Lalu kemudian bekerja sama dengan rekannya untuk menjualnya kepada publik. Mengapa dia memiliki akses data terhadap NIK dan bisa mengakses pikir? Karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kelurahan. Meski terjadi kebocoran data, aplikasi Peduli Lindungi tetap akan digunakan pemerintah untuk berbagai kepentingan dalam masa pandemi. Aplikasi tersebut dinilai sangat esensial dalam masa pandemi. Namun kasus kebocoran data harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab jika terjadi kerugian akibat kebocoran data di aplikasi Peduli Lindungi. Pemerintah perlu meningkatkan keamanan data pribadi pengguna. Jangan sampai aplikasi yang seharusnya melindungi berubah menjadi merugi. Pemirsa, mengapa data pribadi Presiden Joko Widodo bisa bocor dan tersebar luas? Bagaimana pengawasan dan kontrol terhadap data pribadi, terutama di situs-situs milik pemerintah? Sudah hadir bersama kami analis telematika Abimanyu Wahyu Hidayat dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Saya ke Pak Abimanyu terlebih dahulu. Pak Abimanyu, kabarnya di antara white collar hacker seperti itu, hacker baik. Katanya ini situs-situs milik pemerintah tergolong yang gampang untuk dibobol. Benar seperti itu? Gampang apa sulitnya itu selalu tergantung ya. Semakin banyak kunci yang diterapkan otomatis semakin sulit ya kan. Tetapi kalau semakin banyak kunci sekalipun cuma prosedurnya itu tidak ketat, ya tetap aja mau seketat apa mau sebanyak apapun sistem proteksinya akan tetap dibuka, mudah dibuka. Dalam kasus ini misalnya, itu sempat saya baca di satu media bahwa yang dipersalahkan adalah katanya ada kebocoran dari pihak ketiga. Ya, nah kalau dibilang kebocoran pihak ketiga itu bisa terjadi, berarti apa? Berarti regulasi, berarti klausula-klausula kontrak antara pemerintah dengan pihak ketiga tersebut itu tidak ketat. Karena yang namanya proteksi itu harusnya tanpa batas waktu ya, lebih panjang, mengingat ini adalah data krusial.
Nah, kalau sekarang hanya tinggal dibilang, oh itu ada kebocoran di pihak ketiga dan selesai, diharapkan oleh Kemenkes bahwa kasusnya sudah selesai sampai di situ, ini saya bilang malah tidak baik, tidak benar. Yang harusnya terjadi adalah dilakukan 3 hal. Seringkali saya utarakan di mana-mana yang namanya telisik, teliti, dan telusur. Itu perlu dilakukan. Dengan demikian kita tahu benar bagaimana dan data apa saja yang bocor. Kalau sekarang katanya sudah ditangkap 4 orang, apakah betul mereka pelakunya? Hanya berdasarkan interogasi. Ya, padahal kalau di telematika antara interogasi dengan investigasi lebih penting investigasi, karena investigasi ini pembuktian. Setelah seseorang mengaku bahwa dia melakukannya dengan langkah begini, itu kita harus buktikan dulu betul nggak itu yang terjadi. Dengan demikian, kalau sudah terbukti dan sesuai dengan seperti pengakuannya, maka kita bisa mengkonfirmasi seberapa besar datanya yang hilang. Ya, ini kan dibilang datanya terkait, hilang katanya ada sekitar 1.300.000, kalau nggak salah ya, dibilang kayak gitu. Nah, kalau sampai database-nya hanya sebagian, padahal database penduduk kita kan ada 270 jutaan. Ya, oke, data vaksin, anggaplah nggak sampai segitu, tapi udah belasan juta misalnya. Nah, yang bocor cuma 1.300.000, berarti ini ada satu klaster data yang bocor dan sebagian. Nah, kalau klaster data yang bocor segini bisa diketahui siapa yang menyimpannya dan siapa yang bertanggung jawab atas data tersebut. Nggak hanya sekedar sekarang cuma ini kan secara gamblang umum saja gitu loh. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ini kita bicara data ya. Sebetulnya datanya sih menurut saya nggak penting-penting amat ya, biasa aja. Kita cuma punya nomor vaksin, kita punya sekarang ada nomor KTP dan beberapa nomor yang lain. Yang sebetulnya data tersebut kita bisa peroleh ya dimanapun. Ya, nggak ada data yang lebih mendetail, misalnya ya nomor akun bank, kemudian password ini itu ya segala umpamanya. Nah, sampai kayak ke sana. Tetapi dengan kita mengetahui sumber datanya seperti apa, maka kita bisa mengetahui dari mana ini bocornya. Sekarang kan masih lempar-lemparan. Nah, baik, Pak Abimanyu, tersebar juga di masyarakat bahwa dengan misalnya data dari e-hack yang terintegrasi ke Peduli Lindungi kemudian bocor, kemudian itu akan lebih mudah ketika mengetahui nomor KTP, NIK, itu akan lebih mudah untuk mengakses data-data lainnya. Misalnya di smartphone setiap orang pasti ada aplikasi belanja online yang terkoneksi dengan nomor rekening ataupun dengan kartu kredit. Itu katanya akan lebih mudah diambil juga datanya, benar demikian? Loh, antara sumber data ya satu sama lain sudah berbeda. Yang satu adalah sumber datanya dari pemilik database, ya di mana di situ ada yang dari aplikasi Peduli Lindungi data-datanya. Sementara kalau data yang diutarakan rekening apa segalanya itu adanya di sisi user. Nah, di sini sekarang kita tinggal melihat aplikasi Peduli Lindungi benar-benar memang dibikin valid untuk menjaga dan tidak mungkin membaca data-data itu, atau sebetulnya juga bisa dimanfaatkan untuk mengambil data-data yang tidak sepatutnya. Ya, kita bicara sekarang kalau soal data yang ada, ya, data Peduli Lindungi di sini itu sekarang kalau kita panggil tinggal hanya orang memanggil cukup ada nomor NIK-nya dan kemudian tahu tanggal lahir, apa dia bisa menampilkan sertifikat. Pertanyaan besarnya kita harus mempertanyakan sama Kominfo, emang untuk apa kalau masyarakat bisa memasukkan data kemudian keluar datanya kayak gitu? Ya, di mana yang lebih penting bahwa masyarakat dimudahkan untuk mengakses data sertifikat, ataukah yang pemilik data itu dilindungi untuk biar dia bisa terproteksi datanya? Di sini udah nggak jelas. Ya, perlindungan yang namanya perlindungan data itu bertingkat. Ya, dari mulai kemudahan, percepatan, monitoring, kendali, pengamanan sampai keamanan. Tetapi saat untuk bicaranya adalah nanti untuk melindungi dan untuk implementasi, pemerintah lakukannya terbalik dari mulai keamanan, pengamanan, pengendalian, monitoring, percepatan, kemudahan. Tahapnya seperti itu. Di luar itu berarti fitur itu adalah nice to have. Nah, dengan demikian sekarang kalau umpamanya membuat fitur, berarti harusnya lebih dipentingkan adalah bagaimana kita bisa melindungi dulu
Di sini udah faktor Baik. melindunginya udah gagal gitu loh. Baik, baik. Saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, ini untuk membobol data terkait yang Peduli Lindungi ini ada dua macam kejahatan. Yang pertama memang mereka yang memiliki akses ke NIK masyarakat, yaitu pegawai kelurahan yang kemudian mereka bisniskan untuk membuat kartu vaksin palsu dengan berbenarkan NIK. Ada pula memang yang memperjualbelikan data masyarakat di pasar gelap. Ini hukumannya berbeda atau bagaimana? Iya, terhadap kan gini, terhadap jual beli data sendiri, ya sesungguhnya belum ada aturan yang mengatur secara resmi, ya. Tetapi ketika data itu digunakan oleh orang lain, itu artinya ada tindak pidana lain, pemalsuan, umpamanya nama orang dipakai KTP oleh orang lain gitu, ya. Itu pemalsuan. Ya, bukan pencurian data gitu ya, tapi lebih pada pemalsuannya. Tapi kalau pencurian data itu kan tekanannya pada bagaimana mengambil daftar banyak orang, terutama umpamanya terjadi di dunia bisnis ya, ada banyak pelanggan yang diambil, yang diperebutkan oleh satu perusahaan dengan perusahaan lain, pokoknya ya. Nah itu data pelanggan, gitu ya, data pelanggan, dan itu biasa di dunia bisnis gitu. Tetapi kalau soal data pribadi, gitu ya, dia baru menjadi kejahatan, gitu ya, kalau data pribadi itu digunakan oleh orang lain, pokoknya dipakai di dalam KTP yang palsu, gitu ya. Seolah-olah nama dan alamat segala macam datanya sama, tetapi orangnya lain, dengan pakai foto lain bahkan umpamanya. Ya, seperti itu yang terjadi. Tetapi kalau data dalam pengertian daftar atau pendudukan daftar nama orang, itu kan kita nggak bisa hindari ya, sebagai customer handphone juga nama kita ada gitu ya, terkumpul di satu agen tertentu gitu. Sebagai pelanggan listrik juga umpamanya nama kita bareng-bareng ada. Sebagai, kan itu kamu saya itu menjadi data publik gitu yang begitu. Baik, gitu ya. Pak Abdul Fikar, sejauh ini seperti apa sih Pak hukum di Indonesia melindungi data pribadi milik masyarakat? Karena kita tahu fotokopi KTP, fotokopi KK kadang-kadang malah dijual jadi bungkus gorengan gitu, apalagi yang tersimpan di dalam situs-situs. Seperti apa? Itu yang saya bilang, ketika itu digunakan secara pribadi untuk kepentingan lain atau untuk keuntungan orang yang menggunakan, itu baru terjadi sebenarnya pemalsuan atau penggunaan data orang lain gitu ya. Tapi itu orang per orang gitu. Tetapi kalau umpamanya daftar orang banyak gitu, pengguna gitu ya, itu kan sudah biasa di dalam dunia bisnis, kan biasa itu ya kan. Artinya tidak ada orang per orang yang dirugikan gitu, tetapi lebih pada mungkin kerugian perusahaan gitu ya, karena umpamanya ada persaingan bisnis di bidang produk yang sama gitu. Itu yang terjadi itu. Tetapi kalau orang per orang ya, biasanya penggunaan data pribadi gitu, dan itu yang dirugikan. Baik, juga tapi pribadi. itu kemudian akan menjadi rentan ketika nama kita, nomor KTP kita dipakai untuk orang lain meminjam pinjaman online gitu. Kemudian yang diteror adalah kita gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau menurut saya orang itu bisa menuntut perusahaan online-nya juga, kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena seharusnya setiap transaksi itu kan mestinya ada rechecking gitu ya. Rechecking umpamanya data itu ke alamat tertentu, harusnya dicek juga ke alamat tertentu. Ya, kalau nggak ada pengecekan artinya dia keteledoran dia gitu. Dan kalau kita dirugikan karena itu nama kita dipakai oleh orang lain mengambil kredit atau apapun namanya, ya menghutang dan sebagainya, kita malah bisa menuntut dua pihak tuh, orang yang mengatasnamakan nama kita dan perusahaannya juga, ya karena dia keteledoran dia atau ketidakmampuan dia merecek lagi data nasabahnya gitu, padahal orang lain. Nah, menurut saya itu. Baik. Ya, jadi malah kita bisa menuntut balik gitu. Baik.
Saya ke Pak Abimanyu. Pak Abimanyu, saat ini yang sedang viral adalah kartu vaksin milik Presiden Joko Widodo. Ini bagaimana bisa data Presiden saja bocor, apalagi masyarakat umum biasa gitu? Data Presiden sama data yang lain orang biasa itu secara rekod sama. Nggak ada beda sama sekali. Tentu secara rekod adalah suatu data, berarti informasi, jempol, telunjuk, dari mana, dan semuanya sama. Tinggal sekarang data mana yang digunakan untuk kita tampilkan. Ya, tidak ada yang namanya kalau data Presiden otomatis nanti lebih istimewa, ada informasi lebih spesial. Enggak, struktur datanya semuanya sama. Nah, Baik. kalau itu sekarang yang lebih dipasarkan, misalnya yang lebih digunakan data Presiden, karena udah jelas kalau menghebohkan, udah jelas namanya kalau data Presiden orang lebih aware. Baik, Saya Pak. sih kalau lewat kasus ini, saya lebih aware bukan soal kebocoran datanya, tapi ini langkah-langkah orang di dalam yang menggunakan kasus krusial kayak gini untuk menjadi proyek agar membuat perbaikan data, perbaikan perlindungan dan sebagainya. Oh, jadi proyek lagi. Gitu. Baik, Pak Abimanyu, dalam 1 tahun terakhir saja sudah 1,5 tahun terakhir sudah ada 2 kasus yang terkait kebocoran data. Mei 2021, 279 juta warga Indonesia diduga diretas dan dijual di forum daring. Data diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Kemudian Mei 2020, 2,3 juta warga WNI memuat NIK, nama alamat lengkap bocor, data diduga bersumber dari KPU. Itu dua-duanya situs milik pemerintah. Berarti memang kurang aware terhadap penjagaan data pribadi milik masyarakatnya. Antara pemerintah dengan departemen ini suatu hal yang sangat beda ya, dari kementerian. Jadi mau dia bilang pemerintah, bukan berarti sekali dia menerapkan perlindungan data A, kemudian itu diterapkan kemana-mana. Enggak. Apa yang diterapkan sama KPU, cara penerapannya akan lain dengan di Kemenkes, caranya akan beda di Kominfo, di yang lain-lain. Nah, masing-masing semuanya ada semacam ya pihak-pihak yang menangani datanya. Mereka mempunyai metode-metode, mereka punya kepercayaan atau keyakinan sendiri-sendiri untuk perlindungan datanya. Yang jadi pertanyaan, apakah pihak Kominfo selama ini misalnya sudah memberikan suggestion kepada mereka hal yang paling aman itu adalah perlindungan datanya itu seperti ini yang menjadi standar. Apakah itu bisa dilakukan apa tidak? Tentu sangat riskan juga kalau dilakukan, karena seberapa besar pun proteksi yang dilakukan Kominfo misalnya, bisa jadi aja nanti ada kebocoran baru. Kenapa ada kebocoran baru? Setiap ada implementasi teknologi baru, selalu itu akan membuka celah untuk kebocoran baru. Ya, karena proteksinya orang belum tahu, cara penanganan data orang belum tahu, sistem enkripsinya seperti apa orang belum tahu, gitu loh. Nah, karena belum tahu itu semua, kemudian orang akan mencari tahu dan sampai akhirnya kemudian ketahuan solusinya itu seperti apa, gitu loh. Nah, ini yang kita harus, ini juga jangan terlalu dipukul rata semuanya, wah pemerintah nih ujung ke ujung, nggak bisa. Kominfo metodenya aja pasti akan beda dengan kementerian-kementerian yang lain. Yang saya lebih aware-nya adalah bagaimana kementerian-kementerian ini jangan selalu cuma ngeles. Jadi ngeliat dari situ selalu pengen melemparnya ke pihak lain. Lempar pihak ketiga lah, lempar yang dari sana, lempar ke BPJS, yang dari sini lempar kemana. Seakan-akan permasalahan itu adalah bukan masalah dia. Yang harus yang benar diterapkan di telematika, apabila terjadi permasalahan justru adalah pengakuan dahulu. Kalau kita melakukan pengakuan dulu, jangan-jangan ini dari sistem kita, maka otomatis kita sangat aware memastikan betul-betul bahwa sistem kita layak apa enggak. Tapi kalau sekarang enggak, gayanya pemerintah yang dari masing-masing kementerian, oh itu bukan saya, itu permasalahan saya. Kenapa? Sangat aware, takut bahwa itu permasalahan mungkin jadi image yang tidak baik buat mereka. Oke, baik. Pak Abdul Fikar, sejauh ini seberapa kuat sih negara melindungi data-data pribadi masyarakat? Iya. Sebelum terjadi penipuan ya Pak, atau penyalahgunaan data, sebelum terjadi, apakah ada pencegahan? Ya. Saya kira belum ada belum ada undang-undang atau aturan yang mewajibkan itu pemerintah itu menyimpan gitu ya, negara itu menyimpan, karena daftar nama dan daftar itu kan bisa dilihat secara sistem bisa gitu. Umpamanya kita mau melihat pelanggan PLN, itu bisa itu melalui satu aplikasi bisa dilihat gitu, atau pelanggan yang lain itu bisa gitu. Nah, karena itu saya bilang ketika
data itu hanya untuk kepentingan dilihat, gitu, bahkan mungkin sampai dengan untuk kepentingan pemasaran atau bidang usaha, sampai situ belum ada persoalan gitu. Artinya orang belum ada yang dirugikan gitu. Tetapi ketika data itu digunakan secara negatif, terutama berakibat merugikan pada orang per orang, itu baru di situ biasanya timbul masalah hukumnya gitu. Nah, orang itu akan menuntut atau bahkan menggugat atau akan menuntut secara pidana umpamanya karena ada pemalsuan data atau ada pemalsuan identitas dan sebagainya. Tetapi kalau untuk kepentingan dagang, sampai sekarang saya belum melihat ada orang yang menuntut karena namanya umpamanya menjadi salah satu pelanggan yang dikirimi iklan tertentu umpamanya ke rumahnya dan atau ke tempat-tempat yang lain gitu. Nah, itu yang belum ada gitu. Baik. Jadi kamu Iya. Saya kembali ke Pak Abimanyu. Pak Abimanyu, saat ini memang di situs-situs milik departemen ataupun pemerintah, apakah memang proteksi dari data-data yang masuk, data pribadi masyarakat itu difikirkan sampai ke situ? Karena terakhir dari VPN Mentor menyebutkan data-data di hack ini tanpa rintangan bisa ditembus pada 15 Juli dan kemudian dari VPN Mentor kemudian memberitahu ke pihak e-hack. Logikanya harusnya terproteksi, ya, logikanya harusnya teruji. Nah, antara terproteksi dan teruji ini dua hal yang gede banget. Sekarang apakah itu dilakukan atau tidak, itu kan juga saya nggak tahu, saya nggak pernah nanganin terlalu banyak dari departemen ini. Sejauh ini mereka lakukannya kayak apa gitu loh. Karena kementerian itu pasti juga akan mencoba memastikan bahwa meyakini bahwa makanya itu benar ya, terproteksi, dia aman. Tapi itu dari versi dia, apakah sudah teruji, apakah pernah ada yang mencoba membobol, apakah misalnya pernah dilempar ke masyarakat, coba ini silakan dibobol. Gitu. Yang di kita lucunya sekarang kalau ada yang membobol malah ditangkap. Kalau saya harusnya orang-orang yang membobol itu misalnya 4 orang itu diapresiasi. Tanpa dia membobol, akhirnya kita tidak pernah tahu bahwa kementerian ini sudah memboroskan uang, sudah membuat satu sistem, mencoba membuat satu proteksi, tapi ternyata masih bisa dibobol. Yang maling siapa? Yang maling ya pemerintah ya ininya, gitu sih, kementeriannya, praktisi-praktisinya. Kenapa? Dia mengimplementasikan sistem yang harusnya terproteksi, harusnya safe, tapi ternyata bisa dibobol anak-anak kecil aja. Nah, tapi kalau di kita bentar-bentar karena atas nama hukum itu kemudian langsung sekarang jadi mau uji cobanya takut ya Pak Abimanyu ya? Iya, padahal harusnya justru mereka yang menjadi kunci bagi kita untuk memastikan bahwa sistem itu aman atau tidak. Baik, terima kasih Pak Abimanyu Wahyu Hidayat, analis telematika, dan ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana, telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, usai jeda, seorang perempuan tewas di depan warung saat menanti temannya. Apa penyebabnya? Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.